Halo semuanya, nama aku Jovanka Natania, and di kesempatan ini aku mau sharing my testimonies, my journey of faith with the Lord, dan juga a bit of His message, I guess. And before we get into it, let us quickly pray. Lord, we thank you for your goodness and faithfulness. We thank you for all that you've done in our lives, Lord. And Lord, in this time of sharing, may you have your way, and may you help us to know your heart even more and to love you even more, Lord. We thank you. In Jesus' name we pray. Amen. Oke, before aku share, aku juga mau kenalin diri aku. Aku dulu di kelas tunas juga di gereja kita. And nama aku Jovanka Natania, as I mentioned before. And sekarang aku lagi kuliah di Jepang semester 6, majoring in international relations. And yep, I think that's basically it. For this sharing, aku bawa temanya Fall in Love with Jesus. Kenapa sih bawa tema ini? Karena menurut aku ini tuh very important foundation. Karena before everything else penting banget buat kita buat benar-benar fall in love with Jesus. And why? Because in everything that we do in our ministry, in the things we do in our daily life as a Christian, itu flows out from this love that we have for Him. From loving Him, His presence, His words, and also His people. And for the sharing time, aku juga punya satu ayat, the main Bible verse, itu dari Psalm 27 verse 4. Aku bacain dikit buat kalian ya, bisa lihat juga di sini. One thing I ask from the Lord, this only do I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze on the beauty of the Lord and to seek Him in His temple. Ya, kenapa sih aku bawa ayat ini? Karena ini diambil dari kitab Mazmur, dan kayak yang kita semua tahu, Mazmur itu ditulis oleh Daud, Raja Daud, ya, raja yang besar, raja yang terkenal sebagai someone who is really after the Lord's heart. Daud itu orang yang benar-benar sayang banget sama Tuhan. He really loves the Lord with all of his heart, even with all of his life juga. And itu juga one thing that I really admire di kehidupan Daud, karena nggak peduli dia lagi di situasi kayak apa, dia selalu prioritasin Tuhan, dia selalu utamai Tuhan. Kenapa? Karena dia tahu siapa Tuhan dia kenal Tuhan secara in a personal level. Dia very intimate with the Lord. He knows His heart really well. Dia tuh kayak temenan lah sama Tuhan, really intimate, and he really knows God's heart. Jadi mau lagi di masa sesulit apapun, dia tahu dan dia selalu percaya kalau Tuhan itu selalu ada buat dia. Dan gimana sih Daud bisa kayak gitu? Karena dia punya hati yang selalu seek for God first. He always seeks the Lord, and he really loves the Lord. That's why aku bawa ayat ini juga buat our main Bible verse buat this sharing time. And aku mau share a bit ya. Aku sekarang di Jepang. Aku juga puji Tuhan dapat komunitas gereja di mana aku bisa bertumbuh juga in my Christian faith. And gereja aku namanya Full Gospel Oita Church. Itu ada di Beppu Oita, di city aku di Jepang. Dan di situ aku pelayanan di media department, also DC community, Southeast Asian community-nya gerejaku. And aku mau share a bit tentang weekly schedule aku yang kalian bisa lihat di slide sini. Kenapa sih aku share ini? Ini just random schedule yang aku pilih in this year of 2022 dari Januari 10 sampai Januari 14. Nah, itu tuh di situ kalian bisa lihat kegiatan aku sehari-hari di sana kayak gimana. And if you guys notice, itu everyday itu packed banget. And aku di situ nggak cuma sibuk kerja, nggak cuma sibuk kuliah, nggak cuma sibuk part time job, karena aku juga kerja paruh waktu di sana buat bantu living cost, tapi aku juga tetap masih aktif di pelayanan. Dan kenapa sih kok aku ngasih tunjuk ini ke kalian? Buat apa? And my reason itu karena aku mau nunjukin kalian kalau jadwal aku di situ sibuk. And aku kan sampai kalian ya, aku juga pelajar, and aku ngerti gimana rasanya susah buat bagi waktu kadang. But aku juga mau share dulu pas aku masih di Tunas tuh, aku kadang suka ngerasa males jujur buat kalau misalnya disuruh pelayanan gitu. Karena dulu kan aku di Tunas juga masih ngebantu di
media tim gereja, bikin warta, bikin video warta, ngerekam gitu-gitu. And honestly speaking, dulu aku sering banget jadiin kesibukan aku sebagai alasan buat nggak pelayanan. Karena aku ngerasa, aduh tugasku banyak banget, ini aku banyak banget, kenapa sih harus tetap ngerjain ini itu. Jadi aku tuh ngerjainnya setengah-setengah, not really wholeheartedly. And tapi sejak aku kuliah di Jepang, aku benar-benar ngerasa banget kayak hit by reality banget kalau ternyata dulu tuh aku nggak sesibuk itu. Sekarang tuh justru jauh lebih sibuk karena aku nggak cuma tanggung jawab sama studi aku, tapi aku juga harus tanggung jawab buat nyari living cost and at the same time pelayanan juga di gereja. Ini a glimpse of my schedule, and as you can see itu, let's take for instance hari Rabu ya. Itu hari Rabu aku full banget dari pagi sampai malam, and ya itu kalau kalian lihat ada prayer meeting, itu kita lagi ada 120 days prayer nights, and itu juga wedding preparation. Itu maksudnya bukan wedding preparation aku, tapi wedding preparation teman aku lagi waktu itu ngebantuin buat prepare wedding dia di gereja. But intinya dari schedule ini aku mau nunjukin ke kalian kalau sebenarnya kesibukan kita itu nggak seharusnya ngehalangin kita buat tetap pelayanan, dan nggak ngehalangin kita buat tetap ada cari waktu buat bisa spend time sama Tuhan. Kenapa? Karena itu penting banget. Kalau kalian lihat di jadwal aku yang aku tulis devotion atau devo, itu tuh maksudnya my devotion time, dimana aku benar-benar ngeset waktu buat renungan, buat baca firman, buat doa. Jadi mau sesibuk apapun, penting banget buat kita tetap luangin waktu buat spend time sama Tuhan, buat really be in His presence, to know more of His heart, buat komunikasi sama Tuhan lewat doa dan segala macam. Kenapa? Karena itu penting banget. Karena kan di setiap relationship juga nggak cuma relationship sama kita sama Tuhan, tapi di semua relationship yang paling penting itu buat kita bisa ada waktu bareng, ada komunikasi. Karena it helps us to get to know more of the person. In this case, kita bisa kenal Tuhan lebih dalam lagi, dan dengan kita komunikasi sama Tuhan itu bikin kita jadi jadi benar-benar kenal, oh Tuhan tuh sukanya ini, Tuhan tuh nggak sukanya ini. In that way, getting more communication with Him. And ini aku nggak ngasal ngambil ya, aku nggak ngasal bikin jadwalnya. Karena itu aku ada kayak bikin, I have like notes yang aku ambil setiap hari. Jadi buat kalian yang ini kayaknya cuma ngasal deh, enggak, ini aku nggak ngasal ya. Aku ada kayak buku kayak gini, 222, dan di sini aku tulis semua kayak apa yang aku lakuin hari-hari. Jadi yang kayak like this. Jadi aku kayak taruh ini semua dari sini, dari buku ini. Okay. So, anyways, aku sekarang mau masuk ke testimonies. Di sini aku udah tulis 3 testimonies, tapi I'm just gonna share the first one. Itu I named it Radio for God. Apa sih maksudnya? Ini tuh aku receive a word of prophecy waktu aku awal masuk ke gereja aku yang di Jepang. Waktu itu kita lagi ada prayer time bareng. Abis itu ada intercessors from my church itu datang buat kayak pray for us gitu. Nah terus ini setelah kita selesai doa kayak berempatan gitu, si satu orang ini tuh ngedatengin aku gitu and ask, can I pray for you gitu, karena dia ngerasa she received something from the Lord for me specifically. Jadi of course I said yes, and then she came to pray over me, and dia released this word of prophecy, Radio for God. Jadi waktu itu tuh dia bilang, ini kayak semacam perkataan nubuat gitu. Dia waktu itu bilang kalau Tuhan tuh mau pakai aku sebagai radionya Tuhan buat menyuarakan kebenarannya dia, buat jadi blessings. Bukan cuma orang-orang sekitar aku, tapi at that time she mentioned itu for the nations, buat orang-orang banyak di even kayak dari negara-negara lain gitu. And at that time waktu aku receive that, I was a bit skeptical kan. Aku kayak ngerasa aku cuma iya aja, cuma ya, dalam hati aku ngerasa kayak it's too big for me, something yang kayak apa sih Tuhan, what are you trying to say, gimana caranya aku bisa jadi radio buat many nations gitu kan, kayak siapa aku gitu. And tapi dari waktu itu I try to keep my heart posture of benar-benar receive it well and praying for it gitu. Itu juga something yang aku belajar dari gereja aku di sana. Kalau kita receive a word of prophecy, nggak masuk akalnya atau gimana pun itu, just receive it. And karena kita tuh nggak bakal tahu Tuhan tuh manggil kita buat apa aja. Kayak when He calls us for something great, sometimes itu tuh nggak bisa kita understand, and sometimes it seems like we're really not capable of doing it. Tapi kalau misalnya kita sama-sama Tuhan, kita percaya sama Tuhan, He's far greater and He can do greater things through us gitu.
And so what I did, again I prayed for it, I keep on contending for it, and throughout the years aku mulai ngerasa gimana this word of prophecy itu ternyata beneran manifested in my life, beneran kejadian, even in small ways yang aku tuh kalau misalnya aku nggak reflect, aku tuh nggak nyadar kalau itu ternyata part of his promise over me juga, buat bener-bener bisa use me as his radio. In what way? And di sini aku share juga aku di gereja aku tuh ada, waktu first year aku dekat sama beberapa orang yang Christian juga, tapi they're Christian tapi mereka nggak ke gereja, mereka nggak aktif gitu, maksudnya nggak yang Sunday service or anything gitu, they're just Christians basically. And aku udah sering ngajak mereka ke gereja dan ke acara-acara gereja, Christmas gitu-gitu, tapi mereka nggak pernah mau. And sampai at the point aku tuh ngerasa nggak enak gitu kalau ngajak mereka mulu, kan takutnya mereka ngerasa kayak apa sih ini orang kok ngajak-ngajak gua mulu gitu kan. And aku waktu itu try to reflect kayak, aduh Tuhan, aku ngajak mereka mulu tapi mereka nggak mau. Terus gimana ya supaya mereka tuh bisa tetap receive your word without having to be there gitu. Terus I received this wisdom of being the church for them, at the same time bringing the church to them. Dengan apa caranya? Jadi waktu itu aku start small from writing down my notes. Waktu aku lagi dengerin sermon gitu-gitu, aku tulis ringkasan khotbah, terus aku foto, aku bikin summary-nya, karena kan males ya biasa orang kalau misalnya cuma lihat full notes gitu. Jadi aku bikin summary-nya for every sermon, and then aku juga kayak biasanya tuh ngasih song yang menurut aku related to the sermon that day, and then I share to them. Awalnya dari 3 orang Indonesia ini yang emang aku ajak gitu kan, tapi mereka nggak kerja. Tapi along the years, ini aku mulai dari tahun 2019 Desember, jadi for my first year. But along the years itu aku nggak cuma send ke mereka, akhirnya aku juga send ke orang-orang yang even part of the leadership in my church yang nggak datang ke gereja, yang kalau misalnya sakit atau apa, aku share ke mereka supaya mereka tuh walaupun nggak bisa datang ke gereja tetap bisa receive the same heart, the same message gitu. That was my heart even until now juga sih. Nah terus of course setiap minggu kayak gini capek, karena kan aku di hari Minggu pelayanan dari pagi tuh bisa sampai sore karena kita ada 2 services kan. And aku juga sering ada di masa-masa dimana aku ngerasa kayak, aduh Tuhan, sebenarnya aku ngerjain ini tuh ada meaningnya nggak sih? Is it actually useful for them? Apakah aku beneran jadi berkat buat mereka lewat ini? Mereka even baca nggak sih gitu? Jadi sempat ngerasa capek juga, sering malah ngerasa capek. Tapi Tuhan tuh selalu punya cara buat encourage aku, selalu punya cara buat neguhin aku buat bisa tetap being faithful in this. Kayak dari yang awalnya 3, sekarang aku bahkan bisa sampai lebih dari 10 orang yang aku kirim. Dan gak cuma orang-orang Indonesia, tapi really people from all nations. Dari Korea, dari African countries, dari mana aja pokoknya, banyak. And aku di sini tuh realize gitu ya, waktu aku lagi nge-look back and reflect, aku realize, oh it's actually one way dimana aku benar-benar bisa jadi radio for God, sharing His message buat orang-orang yang perlu. Dan aku tuh sering banget encourage kalau misalnya aku dapat reply from them yang kayak thank you for your message, I really need this right now. And dimana orang yang aku share message-nya tuh bisa nge-share kalau mereka tuh bisa ngerasain God's love for them even when they were not attending church gitu. Waktu itu aku pernah lagi meeting di gereja, ada salah satu orang Korea, dia waktu itu nggak ke gereja hari Minggu karena dia lagi ngerasa nggak worthy, you know, like identity crisis. Biasa kan remaja-remaja kita suka ngalamin kayak gitu kan. And so that week dia nge-skip church. Terus ya as usual aku send ke dia karena aku tahu kan dia nggak datang. Aku share message ke dia. And on Tuesday kita lagi ada waktu itu media team meeting. And then kita lagi sharing testimonies. And waktu giliran dia share tentang ini. Dia kayak waktu itu ngerasa Tuhan tuh benar-benar ngomong ke dia how much He loves her. Dia ngerasa kayak, ya ampun aku hari Minggu udah nge-skip gereja karena ngerasa aku gak worthy buat ada di hadirat Tuhan. Tapi Tuhan ternyata selalu punya cara buat ngomong ke dia. Dengan dia gak datang ke gereja, tapi dia tetap bisa dapat His message. And His message waktu Minggu itu tuh benar-benar pas banget sama apa yang dia lagi alamin. Jadi dia tuh benar-benar ngerasa kayak Tuhan tuh gak pernah bisa, dia tuh gak pernah bisa menghindarin Tuhan gitu loh. Tuhan tuh selalu sayang sama dia, selalu bisa ngomong sama dia dengan cara apapun. Dan di situ dia ngerasa benar-benar
strengthen banget. Dia benar-benar ngerasa her faith was really strengthened, and dia bisa ngerasain God's love for her banget through what I shared to her, dari sermon yang aku kasih ke dia. Mungkin buat orang-orang dan buat aku sendiri kelihatan simple ya, kayak aku cuma nulis sermon notes, aku share summary-nya ke mereka and share a song for them. Tapi kita tuh nggak pernah tahu sekecil apapun yang kita lakuin, if we do it together with the Lord, hal kecil ini tuh bisa benar-benar ngasih dampak yang gede banget buat orang-orang di sekitar kita. Jadi di sini aku juga mau encourage kita semua, di semua hal yang kita lakuin, no matter how small it might looks like, tetap semangat and tetap faithful, karena kalau misalnya kita lakuin itu wholeheartedly and we really know why we do it, buat Tuhan, buat orang-orang yang Tuhan kasihin juga, buat His people, kita harus tahu bahwa nothing that we do for Him are in vain gitu. Kayak semuanya tuh pasti bisa jadi berkat buat orang lain dan bisa bahkan mengubah hidup mereka. Jadi semangat terus buat yang pelayanan, buat yang lagi ngerasa capek kadang di pelayanan. Jangan pernah berhenti, karena Tuhan itu tahu apa yang kita lakukan buat dia, dan dia yang akan menguatkan kita. Dan mungkin kita nggak bisa lihat hasilnya sekarang, tapi the fruits itu nggak akan pernah sebanding dengan the things that we've sacrificed, our time, our energy, and even sometimes our finances. And okay, moving on next. Actually Radio for God, aku juga ngerasa kalau ini manifested banget di aku melalui pelayanan aku di media team. Karena kan di media team itu area dimana pelayanan kita tuh nggak cuman on-site, tapi it actually reach out to many people, even to many countries. Jadi walaupun gereja aku ada di Jepang, tapi kan aku kan megang social media. Jadi walaupun aku dari Jepang, social media itu kan bisa reach out anywhere gitu. Semua orang dari belahan dunia manapun bisa nge-access, and dengan aku share, aku discern each contents gitu buat every single week, itu nggak cuman bisa nggak cuman bisa di receive sama orang-orang yang ada di gereja aku aja, tapi it's actually available for everyone in many other countries gitu. Jadi aku juga di sini ngeliat gimana Tuhan benar-benar bekerja dalam hidup aku, buat pakai aku buat bisa share His truth, share His love through what I do, through my ministries di media team, buat bisa jadi berkat buat orang-orang di luar sana yang membutuhkan itu. Okay. Next, aku juga mau share tentang faith is active, and di sini aku juga mau share gimana pentingnya buat punya faith yang benar-benar aktif ya, karena faith itu bukan cuma something yang kita perkatakan, nggak cuma kayak oke, Tuhan aku percaya padamu. No, it's not. Our love itu pasti harus diekspresikan lewat apa yang kita lakuin di kehidupan kita sehari-hari. Jadi nggak cukup cuma kita ngomong, Tuhan aku sayang sama Tuhan, aku percaya sama Tuhan gitu-gitu. No, it's not. It's always about what we do. Karena kalau cuma ngomong doang semua orang juga bisa. Tapi gimana kita bisa bilang kalau kita sayang sama Tuhan kalau kehidupan kita nggak merefleksikan hal itu. Contohnya kalau misalnya kita bilang kita sayang sama Tuhan, tapi kok kita disuruh baca Alkitab malas, tapi kok kita disuruh doa malas, gereja juga malas, itu kan jadi bikin tanda tanya besar ya. Jadi again, faith is active, and iman kita juga harus selalu lebih besar daripada ketakutan kita. Gimana tuh maksudnya? Contoh aja, waktu itu kan aku pernah sharing tentang ini juga di kebaktian Perdana Youth. And honestly speaking, kalau misalnya disuruh sharing di depan orang banyak, itu susah banget buat aku. Itu kelemahan aku, karena aku nggak pede gitu kan buat ngomong di orang banyak, apalagi banyak banget yang aku nggak kenal juga. Tapi pada saat itu, kalau misalnya aku ngikutin ketakutan aku nggak akan bisa share His message. Aku nggak akan bisa share apa yang Tuhan mau share ke kalian semua lewat aku. Jadi apa yang aku pilih, waktu itu aku pilih buat ngikutin my faith. Kalau misalnya emang Tuhan yang manggil aku buat bisa share di kesempatan itu, maka aku harus say yes to Him and choose to obey Him, dan nggak ngikutin apa kata ketakutannya aku gitu. Itu contohnya. And ya, ini poin kedua juga aku bilang di sini, obedience comes first. Di dalam setiap perjalanan hidup iman kita pasti banyak banget masa-masa dimana kesannya tuh Tuhan tuh manggil kita buat ngelakuin hal yang susah, yang bikin kita nggak nyaman, manggil kita buat ada di luar zona nyaman kita. Kayak apa contohnya? Mungkin buat kalian di sini, ini kan di youth kan, ada banyak ladang pelayanan yang bisa kalian ikut, kayak contohnya worship atau media team. Kayak buat kalian yang ngerasa malu, ngerasa kayak aduh aku nggak bisa gini-gini, buat
nyanyi di depan banyak orang. Mungkin Tuhan tuh bakal lewat kakak-kakak pembina, lewat teman kalian tuh ngedorong kalian buat pelayanan di area yang kalian ngerasa kalian nggak bisa gitu. Kayak misal kalian malu tapi kalian dipanggil buat pelayanan di jadi singer gitu contohnya. And of course itu susah, jadi pasti susah, aku ngerti banget itu pasti susah. Tapi again, di dalam jalan iman kita penting buat kita buat obey dulu. And third point, say yes Lord. Kayak benar-benar punya hati yang willing to obey. Jadi kemanapun Tuhan mau panggil kita buat pelayanan, kita harus punya that heart of wanting to say yes to Him. Kenapa? Karena kita nggak akan tahu kita bisa apa enggak kalau kita nggak coba. Kita nggak akan tahu kita bisa atau enggak kalau kita nggak mau nurut dulu. And based on experience, sometimes itu emang perlu orang-orang yang ngedorong kita kayak off the cliff buat benar-benar tahu kalau ternyata kita tuh bisa. Kayak contohnya aku di gereja tuh sekarang stand juga, serving juga di House of Prayer, di mana di situ aku harus nyanyi sambil main gitar selama 2 jam sendiri di panggung. Dan itu something yang kalau 5 tahun lalu aku disuruh tuh aku nggak akan pernah mau dan nggak akan pernah tahu kalau aku bisa lakuin. Tapi kenapa aku ternyata bisa, itu karena pertama aku choose to obey. Aku pilih buat nurut dulu, walaupun susah, walaupun nakutin di awal, tapi aku coba buat nurut karena tahu, oke, kalau misalnya ini Tuhan yang manggil aku dan He'll be the one yang bakal bantu aku buat bisa ngelakuin itu, dia yang bakal qualify aku. Tapi it requires our obedience, it requires our yes gitu ke Tuhan. Dan juga orang-orang yang ngedorong kita, yang tetap support kita, yang ngingetin kita kalau misalnya kita ngelakuinnya tuh bareng sama Tuhan tuh kita pasti bisa. And ya itu contohnya. Jadi buat kalian yang dipanggil nanti buat pelayanan, aku tahu pasti kadang nakutin, nyeremin, and everything else gitu. Tapi percaya sama aku, once you actually take that leap of faith buat try and do it together with the Lord and for the Lord, kalian bakal lihat and bakal receive experience a lot of testimonies yourself, gimana Tuhan tuh bisa bekerja secara luar biasa dalam hidup kamu in ways that you can never think of before. Jadi stay excited and jangan lupa buat choose to obey. Okay. Yang di samping sini aku juga ada tulis another 3 steps, 3 points I can say. Yang pertama itu personal intimate relationship with God. Like what I've mentioned in the first slide tadi kalau nggak salah, itu falling in love with Jesus itu foundation yang paling penting dalam iman kita sama dia. Kenapa? Karena kalau kita nggak fall in love with Him, kalau kita nggak kenal dia in an intimate level, nanti kalau misalnya kita lagi do ministry, kalau kita lagi pelayanan gitu tuh, jadi jatuhnya ngelakuin hal-hal karena kewajiban, bukan karena kita suka ngelakuinnya, bukan karena kita do it out of love gitu. Makanya penting banget buat kita punya personal intimate relationship with God. Lewat apa? Lewat baca Alkitab, lewat doa. Every single day try to have time with the Lord. Karena kenapa ini penting banget? Karena we cannot give what we don't have. Kalau misalnya kita nggak punya personal intimate relationship with Him, nanti waktu kita sibuk pelayanan gitu-gitu akan cepet banget buat kita ngerasa yang namanya burnout. Burnout itu ngerasa benar-benar capek, kayak sekali pelayanan tuh capek gitu. Dan itu bakal bikin nggak enjoyable. Kita pelayanan tuh bukannya senang, tapi malah ngerasa kayak beban gitu. And it's not something that the Lord wants, of course, karena lebih dari apapun, lebih dari pelayanan kita, lebih dari sebagus apa kita ngasih pelayanan kita ke Tuhan, itu Tuhan tuh ngeliatnya hati kita. Dia tuh lebih mentingin hati kita. Kalau hati kita itu nggak di postur yang baik, kalau misalnya kita pelayanan tapi dalam hati kita ngedumel, it's not gonna be something that is pleasing for Him gitu. Jadi penting buat build intimacy pertama. Build intimacy, ini kayak foundation ya. Kayak kalian kalau bangun rumah, kalau bangun building gitu, paling penting itu apa? Fondasinya kan. And I can say our personal relationship with God itu fondasi kita dalam iman kita sama Tuhan. Karena gimana kita bisa pelayanan ke Tuhan kita kalau kita aja nggak kenal siapa Tuhan kita, right? You have to know our God first, know Him, and baru dari situ kita mulai pelayanan, ministry, and abis itu discipleship. Apa sih discipleship? Discipleship itu ketika kita bisa share apa yang udah kita lakuin ke orang lain supaya mereka juga bisa experience the same thing. Kayak contohnya kalian dari personal intimate relationship kalian sama Tuhan, kalian bisa pelayanan. Bisa pelayanan, kalian bisa masuk ke discipleship. Discipleship itu kalian bisa share your
ministry or personal relationship with the Lord ke orang lain supaya mereka bisa experience the same thing. Jadi your victories itu bisa juga jadi their victories. Sharing kayak struggles kalian yang kalian udah overcome sama Tuhan tuh kayak gimana ke orang lain supaya mereka juga bisa ngelakuin dan ngalamin hal yang sama. That's a brief explanation about what I meant about tentang discipleship di sini. Terus another important point juga tentang keeping the faith yang aku mau share ya. Keeping the faith itu penting banget karena nggak cuma dalam iman kita sama Tuhan, tapi in every single thing that we do in our lives, dalam hal-hal lain dalam hidup kita, yang paling penting tuh bukan soal mulai, yang paling penting tuh gimana kita bisa sustain what we started. Karena mulai itu jauh lebih gampang daripada mempertahankan apa yang sudah kita mulai. Jadi keeping the faith is a very important thing, is a very important aspect di journey of faith kita. Karena it's never about how fast we run the race. Karena kan faith kita ke Tuhan, our Christian life itu sering di analogiin sebagai a good race of faith kan. Jadi itu tuh nggak pernah tentang seberapa cepat kita selesaiin race-nya, tapi seberapa jauh. Nggak penting gitu kita mau lari secepat apapun, tapi kita malah capek di tengah-tengah terus berhenti dan nggak nyelesain race. Lebih mending kita konsisten, kita lari in our own pace tapi tetap sampai finish line ya, karena that's the most important thing, to finish the race, bukan tentang lari secepat-cepatnya. Jadi kita harus keep our faith until the very end. Gimana caranya? Ini aku ada share juga 3 poin di sini. Pertama, yang terpenting itu seek His presence continuously. Jadi kita cari Tuhan bukan cuma pas kita lagi susah, nggak cari Tuhan cuma pas kita ngerasa butuh, karena kita of course butuh Tuhan setiap waktu ya. Tapi kan mostly orang tuh suka mikir, suka nyari Tuhan tuh kalau misalnya lagi ada masalah, kalau misalnya mereka lagi sedih atau lagi sakit, baru mereka nyari Tuhan. It's really wrong, karena kita harus cari Tuhan setiap waktu. Gimana? Of course, again, lewat prayer, lewat meditation of His words gitu. Kita baca firman, kita doa setiap saat ke Tuhan. And just have communications. Doa itu juga nggak cuma harus yang kayak doa pagi, doa malam gitu ya. Enggak, doa itu kan komunikasi kita sama Tuhan. And as a Christian, kita punya this beautiful privilege buat bisa komunikasi sama Tuhan kita setiap waktu. Even in waktu kamu lagi jalan pagi, waktu kamu lagi kerjain tugas gitu kan. Just have communications with Him in your heart itu. Benar-benar punya hubungan yang erat sama Tuhan lewat komunikasi ini. Jadi jangan pernah malas buat doa. And second itu worship and meditate on His words, itu yang tadi aku udah mention ya. Ini link to having intimacy with Him. Terus aku juga mau mention kalau in every relationship it has to be both ways. Jadi nggak cuman satu party, tapi nggak cuman kita yang ngomong sama Tuhan, tapi Tuhan juga bisa ngomong sama kita. Nah, kenapa penting banget buat kita bisa have this intimacy juga sama Tuhan? Karena ini yang bakal bantu kita buat benar-benar bisa dengar suara Tuhan, be more sensitive with His voice, with His movement. Jadi dengan semakin banyak ngeluangin waktu sama Tuhan, kita tuh jadi semakin bisa mudah buat dengar suara Dia gitu. Semakin tahu, oh ini tuh suara Tuhan, oh ini tuh bukan gitu. And that's why it's really important. Dan ketiga itu juga be rooted in a community of believers. Ini penting banget juga. Kenapa? Karena kita nggak akan pernah bisa run this race of faith sendiri. Kenapa? Kita butuh orang lain. Yes. Waktu itu pernah di-share sama Kawita juga di ibadah youth pertama yang perdana itu. Kalau kita tuh kayak tanaman, kita tuh nggak bisa tumbuh sendiri. Kita butuh orang yang ngasih kita air, kita butuh matahari yang buat nyinarin kita, buat bisa bertumbuh. Nah sama kayak kita, matahari sama air yang kita butuhin buat bisa tumbuh tuh datang dari mana sih? Datang dari kakak-kakak pembina, datang dari sahabat kita dalam Tuhan, brothers and sisters in Christ. Kita butuh orang-orang yang bisa encourage kita, yang bisa bantu kita buat terus bertumbuh dalam Kristus. Di saat kita ngerasa capek, di saat kita ngerasa mungkin struggle buat konsisten dalam menjalin hubungan erat sama Tuhan, kita tuh butuh orang-orang kayak gini yang seiman, yang punya the same foundation, the same values buat nge-encourage kita and actually ngasih kita kata-kata yang kita perlu dengar gitu loh, bukan cuma kata-kata yang kita mau dengar. Jadi it's really important. Ini juga aku ada tulis, ini Proverbs dari Afrika. Ini juga terkenal, sering di-share di gereja aku di sana, dan aku mau share ke kalian juga.
If you wanna go fast, go alone. But if you wanna go far, go together. Ya, jadi kalau misalnya kita punya komunitas yang membangun tuh kita bisa go far together with them. Jadi it's never about our own fight, it's never about our own race, tapi gimana kita bisa run the race together with our brothers and sisters in Christ. Buat kalau ada yang jatuh, kita bantu untuk bangun lagi. Yang kalau ada yang ngerasa lemah, kita yang ngasih dia strength, kekuatan buat terus jalan sama Tuhan dan nggak berhenti cari Tuhan, nggak berhenti percaya sama Tuhan. Ya, that's your role. Nggak cuman kalian yang butuh orang lain, tapi orang lain juga butuh kalian. Jadi kalau kalian lihat teman-teman kalian yang udah mulai ngerasa males nih ke gereja, udah mulai ngerasa aduh males nih doa gitu-gitu, itu tugas dan tanggung jawab kalian juga buat bantu teman kalian bisa bangkit lagi, buat bantu teman kalian bisa be in hunger for the Lord itu. That's your job. Jangan lihat kalau teman kalian ngerasa capek tapi malah aduh ya udahlah itu kan masalah dia sama Tuhan. No, it doesn't work that way gitu. Kita harus bisa sama-sama ngebangun satu sama lain di dalam komunitas kita dalam Kristus ini, especially youth group ya. Kalian kan di sini mostly teenagers, mungkin masalah-masalahnya juga ada in common sama satu sama lain. Jadi kalian bisa lebih ngerti, bisa lebih encourage and actually strengthen one another. So, sini aku mau share juga foto-foto aku sama komunitas aku di sana. Ini sama komunitas gerejaku namanya Full Gospel Oita Church, sama ada gitar kelas aku juga. Bisa ada juga Indonesian community di sana. Jadi gereja aku tuh banyak dari negara-negara lain juga, nggak cuma dari satu negara. And aku juga mau close with this Bible verse. Ini juga diambil dari Psalm 27, again, ayat 13-14. Aku bacain buat kita semua. I remain confident of this. I will see the goodness of the Lord in the land of the living. Wait for the Lord, be strong and take heart, and wait for the Lord. Nah, ini tuh ayat yang selalu aku pegang juga kalau aku lagi ngerasa down atau aku lagi ngerasa capek. Kenapa? Karena ayat ini tuh menguatin aku banget, ingetin aku siapa Tuhan yang aku lagi layanin gitu. Cause everything that we do, our ministry itu kan bukan buat diri kita sendiri ya, tapi buat Tuhan. It's to glorify His name, not our name. Jadi aku juga selalu ngerasa dikuatin sama ayat ini karena ini ingetin aku lagi atas kebaikan Tuhan, atas kesetiaan Tuhan dalam hidup aku, dan bikin aku terus percaya diri kalau aku tuh kenal Tuhan aku gitu. He's my friend, He's my faithful Father. Jadi mau sesusah apapun, mau secapek apapun, kalau misalnya kita tahu siapa yang kita sembah, siapa Tuhan kita bakal tahu kalau dia layak terima semuanya, dia layak, He's worthy of our time, He's worthy of our energy, He's worthy of our finance, and itu bikin aku jadi lebih joyful kalau misalnya pelayanan gitu. Ya, kita harus wait for the Lord, no matter how difficult our situation nantinya. Nggak tahu kan ke depannya gimana. Kadang di pelayanan tuh kadang suka ada banyak banget waktu dimana ngerasa capek dan yang ngerasa capek sih, honestly. Tapi ayat ini nguatin aku banget buat terus persevere and terus bisa faithful in the things that the Lord has entrusted me to do for Him. So, ini juga a very important reminder for all of us, for myself juga, do all things out of love, not obligation. Jadi kalau misalnya kita ke gereja, itu bukan karena kita ngerasa wajib nih hari Minggu ke gereja, no, tapi karena kita tahu, tapi karena kita sayang sama Tuhan. Karena kan kalau misalnya kita sayang sama seseorang, kita tuh pasti mau terus spend time sama orang itu. Kita mau buat kenal dia lebih dalam lagi. Same thing kalau misalnya kalian mungkin udah punya pasangan, pasti kalian seneng kan kalau spend time sama dia gitu, buat lebih tahu lebih dalam dia orang itu gimana, and to just spend time with them gitu. And it's the same thing with us and the Lord. Kalau misalnya kita sayang sama Tuhan, benar-benar sayang sama Dia, kita akan terus mau ada di hadirat Dia, kita akan terus mau dekat sama Tuhan, kita akan terus mau spend time sama Dia. That's why it's really important to fall in love with Jesus first, karena itu yang akan ngebantu kita buat terus keep our faith gitu, dan terus semangat dalam pelayanan and everything that we do as a Christian. Ya, dan ini juga salah satu question yang aku mau kita semua refleksiin mungkin di minggu ini atau di hari ini. In what ways can you show your love to God? Jadi dengan cara apa sih kita bisa mengekspresikan kasih kita ke Tuhan? Setiap orang kan cara mengekspresikan kasihnya beda-beda ya. Dan aku juga mau share kalau our love to God itu tuh nggak sebatas
penting banget buat kita show our love dengan intimate relationship with him, tapi our love to him juga bisa ditunjukkan dengan cara kita mengasihi saudara-saudara kita seiman gitu. Jadi just ask yourself, in what ways can you show your love to God? And that's what I can share today. Semoga sharing aku bisa sama-sama menguatkan dan membangun iman kita semua, gak cuma kalian tapi juga teman aku sendiri. Dan yuk kita sama-sama fall in love deeper with the Lord, benar-benar tahu siapa sih Tuhan kita, benar-benar punya the desire to know Him even more, to love Him even more, and to always be a blessing to other people. And let us close off with a quick prayer. Lord, we thank you for all the things that you've spoken over us. Thank you, Lord, for your goodness, for your love that you've poured out abundantly upon every single one of us. Terima kasih Tuhan karena Engkau begitu setia, kasih Engkau begitu besar dalam hidup kami Tuhan. And I just want to ask for you to help us to love you just the same way as you love us, Lord. And help us to get to know more of your heart, to know what is it that you desire for us to do together with you, Lord. And we thank you and we love you, Father. In Jesus' name we pray. Amen. Nah, aku di sini juga ada taruh email address dan phone number aku. So kalau kalian ada yang mau reach out, buat share, buat anything. Kalian mau share, mau nanya, kalau mau nanya pendapat atau apa, just feel free to contact me, dan aku bakal try to get back to you as soon as possible. So thank you for listening to my sharing time. Semangat terus, and God bless you. Bye.